jauh dari Makkah pergi haji ke kota Makkah. dengan bismillah acara dibuka. Semoga acara mendapat berkah. Bismillah. Mati cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Uhiyyakum jami'an bitahiyatil Islam. Tahiyatul salam. Bitahiyatil ahlil jannah. Tahiyatan mubarakatan min indillah. Wa iya. Assalamu alayka. Assalamu alayki. Assalamu alaykum. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. First of all, let's thanks to Allah who always give us healthy, blessing, and self-control for all of us, so that we can to be in here without trouble at all. Secondly, my salawat and salam for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who always gives goodness in the Bersama-sama yang paling utama yang dianjurkan oleh alim ulama yang diperintahkan oleh Mirza Pratama. Marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang kasih sayangnya tak pernah pilih kasih, walau terkadang hamba-hambanya jarang berterima kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbayang, walau terkadang hamba-hambanya jarang bersembahyang. Allah yang Maha Ghafur, yang kasih sayangnya tak pernah terukur, walau terkadang hamba-hambanya jarang bersyukur. Salawat beriringan salam tak lupa kita curahkan kepada sang presiden yang tak pernah nonton benteng, sang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, sang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kami berdua selaku pembawa acara MC ingin membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua monolog, yang ketiga penutupan. Sebelum itu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Akh Muttaqin Al-Aziz wa Al-Akh Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني
Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang rusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyanyikan nama-Mu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Membunuh jiwa yang diharapkan Allah kecuali dengan cara yang benar. Memakan riba, memakan harta anak yatim, yang keenam melarikan diri ketika peperangan. Niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri dalam kurun qiyam. Qiyam. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku. Macam-macam jihad dibagi menjadi 4. Yang pertama, jihad memerangi orang-orang kafir. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah kaum musyrikin dengan jiwa-jiwa kalian, harta-harta kalian, dan lisan-lisan kalian. Yang kedua, jihad memerangi orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya Allah SWT. Yang ketiga, jihad memerangi setan. Dan yang keempat, jihad memerangi hawa nafsu. Hal itu disebabkan sabda Rasulullah SAW yang ditunjukkan kepada Bilal bin Uthbah, "Idza adzanta fatarassal wa idza qamat fahur," yang berarti jika kamu memandangkan azan, hendaklah kamu memperlahankannya. Jika kamu memandangkan iqamah, hendaklah kamu mempercepatkannya. Meniru bacaan iqamah dan muqim, orang yang memandangkan iqamah dengan suara pelan, di mana orang yang memandangkannya tidak harus mengikutinya, kecuali saat dibacakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Rasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Artinya, janganlah kalian memakai kain sutra, karena barang siapa yang memakainya di dunia ini, saya tidak akan memakainya di akhirat. 2. Tidak memanjangkan baju gamis melebihi kedua mata kaki, karena Rasulullah telah bersabda,
ma asfalal ka'baini minal izari finnar. Artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki itu adalah di neraka. Yang ketiga, hendaklah mengutamakan pakaian berwarna putih daripada warna lainnya. Karena Rasulullah bersabda, ilbasul bayad fa innaha atharu atyab wa kaffinu fiha mautakum. Artinya, pakailah pakaian yang berwarna putih, karena pakaian putih itu lebih suci dan lebih baik. Dan kafanilah orang yang meninggal dengan kalian dari kalian dengan kain putih. Tidak halal bagi seseorang yang duduk memisahkan di antara kedua orang kecuali dengan izin keduanya. Yang kedua, apabila seseorang bangkit dari tempat duduknya lalu kembali, maka ia lebih berhak. Yang ketiga, tidak duduk di tengah-tengah lingkaran majelis. Yang keempat, apabila hendak duduk, maka harus memperhatikan beberapa etika, seperti berkata sopan, tidak memotong orang yang sedang berbicara, mendengarkan orang yang sedang berbicara. Yang kelima, apabila hendak duduk di pinggir jalan, hendaknya memperhatikan beberapa etika, seperti membalas salam orang yang mengucapkan salam, menundukkan pandangan, dan memberitahu orang yang tersesat. Yang keenam, apabila hendak bubar, hendaklah membaca subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setiap penghafalan Al-Quran harus mempunyai azam yang kuat. Saya akan memberikan satu firman Allah. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dan sesungguhnya kami telah pesankan kepada Adam dahulu, tapi dia lupa dan kami tidak berikan kemauan yang kuat baginya. Quran Surat Toha ayat 115. Ketiga adalah sabar. Kita sebagai penghafal Al-Quran harus bersabar dalam menempuh. Kita sebagai penghafal Al-Quran harus sabar ketika menemui kesulitan di tengah jalan, apalagi berhenti di tengah jalan. Yang keempat adalah mengulang hafalan atau mengulang hafalan. Mengulang hafalan atau mengulang hafalan. Suatu ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sambil berdoa, Ya Allah, berikanlah penjelasannya kepada kami tentang khamar itu. Maka turunlah sebuah ayat yaitu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru minan nafi'ihima. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa lebih besar daripada manfaatnya. Namun kaum muslimin masih banyak yang minum khamr, dan apabila sholat subuh mereka sudah tidak tahu apalagi yang dibacanya. Lalu Umar bin Khattab pun berdoa kembali, Ya Allah, jelaskanlah kepada kami hukum khamr itu, sebab menyesatkan pikiran dan harta. Maka turunlah ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat
ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Setelah itu muadzin Rasulullah SAW berseru, setelah azan, orang mabuk jangan ikut sholat. Maka banyak kaum muslimin yang mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kita, yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat sempat dan nikmat sehat sampai dengan nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah mulia ini. Semoga atas niat yang ikhlas kita mendapatkan pahala di sisi Rabb semesta alam. Salawat beriringan salam tak lupa juga kita haturkan kepada sang proklamator yang tak pernah naik motor, sang proklamasi yang tak pernah makan nasi, sang pahlawan yang tak pernah makan bakwan. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada Ustaz Syarifuddin Bara. Dan tak lupa juga saya berterima kasih kepada MC dan para audiens yang telah hadir, yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat muhadarah kali ini. Duduknya saya di sini, saya akan bermuhadarah dengan berjudul Perusak Hafalan. Yang pertama, perbuatan maksiat. Ini adalah hal tercela bila dilakukan oleh para ahli Al-Quran. Selain berpotensi merusak dan menghilangkan hafalan, pelaku ini juga disebut sebagai orang zalim yang amat merugi. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, wala yazidul zalimina illa khasara. Artinya, tidaklah Al-Quran menambah kepada orang-orang zalim selain aneka kerugian. Karena itu hendaknya ahli Al-Quran menjaga seluruh tubuhnya dari perbuatan maksiat, dari kepala hingga ujung kaki. Jadikanlah setiap ayat Al-Quran sebagai pedoman beraktivitas. Misalnya, Anda yang sudah hafal tentang ayat mata, misalnya, maka jadikanlah ia sebagai pedoman dalam memandang. Yang kedua, kurangnya murajaah. Waktu khusus untuk mengulang hafalan ini dapat terjadi pada penghafal kala sibuk beraktivitas. Ironisnya, ada pula penghafal yang kehilangan hafalannya karena terlampau sibuk mengajar. Yang ketiga, ujub dan riya. Ujub dan riya. Dua penyakit ini dapat perhatian serius dari para ulama
khususnya untuk para ahli Al-Quran. Sifat ujub dan ria adalah senyawa batil yang mampu menghanyutkan ayat suci yang terpatri di dalam jiwa. Mungkin sekian dari kesalahan datangnya dari pribadi ana sendiri, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kundur man qala wa la tandur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.